1 sampai 6. Tidak usah berselang-seling, kita baca sama-sama. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Kita sama-sama baca ayat 1 sampai 6. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ya, Bapak Ibu sekalian, di sini diberi judul di depannya adalah jalan orang benar dan jalan orang fasik. Ya, tapi ini akan sangat berhubungan dengan tema kita bahwa firman Allah adalah sumber kekuatan. Nah, kalau kita lihat judul di awal ini, kita teringat dengan lagu sekolah minggu. Ya, dari kecil kita kenal di dalam dunia ini ada dua jalan. Jalan yang besar, jalan yang kecil. Nah, inilah fakta kehidupan kita bahwa setiap hari kita harus memilih. Setiap saat dalam hidup kita ada pilihan-pilihan yang disodorkan depan kita, yang harus kita ambil keputusan untuk memilih. Ya, nah kita akan melihat dua ayat pertama. Dua ayat pertama ini adalah menggambarkan dua kondisi yang dikatakan jalan orang benar, tetapi ini ada satu kata yang dibuka yang menarik, yaitu berbahagialah. Kalau dalam bahasa Inggrisnya blessed, ya, diberkatilah. Nah, kita sangat tertarik ya kalau kata berbahagia, diberkati, itu sangat menarik. Karena apa? Segala sesuatu yang dikerjakan tujuannya kita mau mencari apa sih? Ya, semua berusaha mencari kebahagiaan. Ya, ada yang orang sekolah nggak ada habis-habis, ya, mencari kepuasan, kebahagiaan. Kemudian ada yang mencari uang, siang malam nggak tidur. Ya, ada yang tidurnya mungkin sampai jam 1, jam 2. Tujuannya apa? Punya uang supaya bisa bahagia. Segala sesuatu dilakukan manusia berlomba-lomba untuk mencari kebahagiaan. Tetapi sumber kita adalah hanya firman Tuhan. Ada dua kondisi menjadi satu hal yang bisa membuat kita bahagia secara sesungguhnya. Kita akan lihat di dalam ayat pertama adalah ada dua kondisi orang dikatakan orang benar dan bagaimana untuk menjadi berbahagia. Yang pertama ayat ke-1 kita akan melihat ada 3 kata kerja yang didului dengan kata tidak di situ ya. Kalau kita perhatikan, tidak berjalan, tidak berdiri, dan tidak duduk. Ya, ini satu hal yang menarik karena ini merupakan bagian satu proses. Sebelum orang duduk ya, waktu Bapak Ibu datang dari depan pintu masuk gereja, sebelum untuk duduk pasti Bapak Ibu sekalian berjalan dulu. Kemudian akan mengambil posisi, cari nih. Biasanya saya udah tahu, oh kalau Pak Aseng sukanya di situ. Dia berdiri dulu nih sebelah kursinya, baru dia duduk. Jadi ini adalah satu gambaran, satu proses. Tetapi Tuhan katakan tidak di depannya. Nah, kita akan melihat apa yang dikatakan untuk tidak ya. Pertama adalah dikatakan tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tidak berjalan di sini berarti adalah mengikuti. Ya, mengikuti, mengambil langkah. Kalau kita jalan kan berarti ini jalannya kita melangkah ya. Tidak berjalan, tidak menuruti nasihat orang fasik. Orang fasik itu apa? Orang fasik itu adalah orang yang secara keinginannya menjauhi Tuhan, yang berlawanan dengan Tuhan. Ya, bahkan mungkin ada bilang orang jahat, orang apa. Tapi spesifik orang fasik adalah orang yang segala perbuatan tingkah lakunya melawan kehendak Tuhan dan nasihatnya. Nah, kita coba bisa lihat langkah pertama yang Tuhan mau untuk orang bisa berbahagia sebagai orang benar adalah tidak mengikuti jalan, cara hidup, langkah-langkah nasihat orang fasik. Tapi sayang sekali ya, saya banyak menemui kita ini seringkali pada saat kita menghadapi jalan buntu, pada saat kita punya masalah, kita justru mencari nasihat-nasihat dari orang fasik.
dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Bahkan apa? Kita punya landasan, saya mau cari, saya mau minta masukan nih, saya mau tukar pikiran. Tapi yang dicari itu adalah orang-orang, karena dia kaya nih, dia sudah pernah nih menghadapi masalah ini dan dia pernah lolos, saya cari dia. Landasan mencari orangnya bukan orang yang bisa kita percaya, tetapi kita lihat sesuatu. Apakah karena orang itu berhasil, apakah orang itu pernah punya pengalaman yang sama. Seringkali orang-orang seperti itu kelihatannya dari luar mereka berhasil, tetapi jalan nasihat yang ditunjukkannya belum tentu, bahkan kalau orang fasik sudah pasti melawan Tuhan. Yang kedua, kita melihat bukan hanya berjalan, pada saat seseorang melakukan perbuatan langkah-langkahnya yang menuju nasihat orang fasik, dia akan masuk step kedua. Dia akan berdiri di dalam, di sini dikatakan jalan orang berdosa. Akan maju satu langkah. Kalau berdiri artinya apa? Berdiri kita mengambil posisi, ya. Kamu di mana berdirinya? Kalau lagi pemilu lah ya. Kamu berdirinya di mana? Kamu pakai baju kotak-kotak atau kamu pakai baju apa gitu ya waktu kemarin kita pemilu. Jadi pada saat orang sudah mulai masuk berjalan ikut orang fasik, dia akan secara otomatis masuk proses kedua, dia akan mengambil posisi di jalan orang berdosa. Dan pada saat dia sudah mengambil posisi dalam berdosa, akan masuk lebih dalam lagi, biasanya akan duduk. Duduk itu adalah sesuatu yang menetap, sesuatu yang kita akhirnya sudah betah. Duduk di dalam kumpulan pencemooh. Nah, pencemooh itu apa sih? Nanti kita akan lihat satu-satu ya. Kita akan melihat orang-orang yang secara firman Tuhan katakan akan masuk ke dalam proses berjalan, berdiri, dan duduk. Nah, kemudian kita akan lihat, kita coba buka sama-sama satu ayat untuk mendukung kita. Kita buka di dalam Amsal 21 ayat 24. Amsal 21 ayat 24. Orang yang kurang ajar dan sombong, pencemooh namanya. Dia berlaku dengan keangkuhan yang tak terhingga. Ya, ini pencemooh. Jadi kalau pencemooh apa? Pencemooh adalah orang yang kurang ajar dan sombong. Ya, berlaku dengan angkuh dan tak terhingga. Tapi saya lihat lagi pencemooh banyak adalah kumpulan orang yang kalau ngumpul-ngumpul pekerjaannya suka apa? Suka ceritain orang lain, suka nyinyir, suka ngomongin orang. Nah, coba kita lihat ya, kadang-kadang kita memang suka berkumpul-kumpul nih, apalagi setelah pandemi 2 tahun nggak ketemu. Kemarin saya lihat usia Indah luar biasa ya. Setelah 2 tahun nggak ketemu, secara fisik banyak perubahan. Yang rambutnya tadinya masih hitam-hitam sudah putih semuanya ya. Mungkin secara fisikal ada beberapa yang kita lihat berbeda. Tetapi semangatnya untuk ketemu apa? Berkumpul, saling ngobrol-ngobrol. Nah, apakah kita termasuk orang yang suka kumpul tetapi di dalam kumpulan orang pencemooh? Kita pikir kalau pencemooh pasti orang-orang yang bukan Kristen, ya, orang-orang yang di luar. Tapi banyak kali saya kemarin ketemu bereuni sama teman SD saya, ya, kita pergi berempat. Salah satu teman saya seorang yang kelihatan aktivis sekali di salah satu gereja, ya. Dia suka cerita, aku cerita ini loh pada saat aku kumpul di gereja teman-temanku. Semua yang diceritakan tidak ada satu hal yang membangun sama sekali. Semua cerita hal-hal adalah sesuatu yang nggak lebih dari berita-berita, entah dia gosip, entah hal-hal yang tidak membangun. Jadi kadang-kadang saya pikir harusnya kita berpikir kita baru menemukan pencemooh-pencemooh itu orang di luar gereja ya. Tapi ternyata enggak. Di dalam gereja seringkali kita berkumpul tapi kita mungkin aja sedang duduk di tengah-tengah orang yang pencemooh. Banyak orang datang ke gereja bukan untuk membangun orang lain. Ataupun di luar gereja kita memakai atribut orang Kristen. Tetapi yang kita bicarakan mungkin bukan membangun orang lain. Lebih banyak kelihatannya suka gini. Saya suka ada dilema ya. Tolong doakan misalkan ya. Tapi akhirannya saya nggak tahu seberapa persen realisasinya didoakannya. Ya, misalkan doakan orang ada masalah. Akhirannya mungkin doanya sedikit, tetapi orang membicarakan, masalahnya apa ya? Apa ya? Sakitnya apa ya? Jadi kadang-kadang dilema juga. Apakah benar bisa pada saat kita share, kita doakan, kita jujur-jujur hanya benar-benar mendoakan untuk membangun. Nah, itu adalah kondisi pertama. Bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan, tidak berdiri, dan tidak duduk. Itu kondisi pertama. Ternyata tidak cukup. Banyak orang sebagai orang Kristen, dia sudah memenuhi.
tidak berjalan, tidak duduk, tidak berdiri di dalam kumpulan fasik, orang berdosa, orang pencemooh, tetapi dia lupa kondisi kedua untuk dikatakan berbahagia. Tadi kita sudah nyanyi berulang-ulang, yaitu apa? Tetapi yang kesukaannya Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Nah, di sini khusus memakai kata Taurat ya. Kalau Taurat waktu zaman ini ditulis, ini adalah zaman pada saat yang lalu adalah mereka adalah kitab Musa, kitab Taurat. Dan bangsa Israel itu menangkap segala sesuatu secara literal. Sehingga mereka suka menuliskan ayat-ayat Taurat itu dan ditempel di sini, dipakai. Ya, bangsa Yahudi melakukan semua yang diperintah itu kan secara literasi. Jadi mereka benar-benar tempelin di jidat. Tapi apa sesungguhnya yang dimaksudkan suka akan Taurat Tuhan siang dan malam? Apakah berarti kita harus setiap saat nggak pernah berhenti baca Alkitab terus ya? Saya pagi baca Alkitab, di kantor baca Alkitab, pulang saya baca Alkitab, sampai saya tidak bisa melakukan apa-apa, sudah pasti tidak seperti itu. Tapi kata suka di sini adalah lebih dikatakan senang, menjadi prioritas, menjadi utama. Sehingga pada saat saya bekerja, saya tetap bekerja. Tapi landasan waktu saya mengambil kebijakan, landasan saya untuk bekerja, waktu saya di rumah mengasuh anak, waktu saya berbisnis, waktu saya berkumpul, itu adalah balik kepada firman Tuhan. Tapi banyak orang Kristen agak apa yang udah disiapkan di depan mata, segala jawaban sebetulnya ada di firman Tuhan. Kemarin saya ketemu teman saya ya, dia bilang gini, Mer, lu suka nggak gerejanya? Kamu suka nggak gerejanya ngadain seminar-seminar? Seminar apa? Saya baru loh diajakin seminar oleh gerejanya itu loh, istrinya Pak Peter Gontah katanya ya. Seminar untuk baca mimpi katanya ya. Hah? Untuk apa? Iya, ada 2 seminar yang cukup menarik. Satu adalah seminar baca mimpi, satu lagi seminar baca wajah gitu. Saya akhirnya tanya, kalau kamu sudah bisa baca mimpi dan kamu sudah bisa baca wajah, apa gunanya untuk kamu? Ya enggak, tapi kan kita bisa tahu apa yang Tuhan mau bicara kepada kita. Kan Tuhan kasih kita mimpi, pasti dia mau kita tahu sesuatu. Itu saya katakan, nggak ada sesuatu luar firman Tuhan, karena ini adalah sumber segala sesuatunya. Jadi kita nggak perlu belajar ikut seminar baca-baca mimpi. Nah, kadang-kadang saya ketemu dengan teman-teman dari berbagai gereja itu banyak masukan bahwa ternyata banyak sekali orang Kristen yang mengenal firman itu sangat jauh. Mereka memakai firman Tuhan hanya mengutip dan mengambil porsi yang mereka suka. Tetapi pada saat mereka menghadapi kehidupan, mereka suka sekali tetap balik kepada cara orang lama. Cara-cara orang melihat, baik itu mimpi kalau dulu dilihat oleh dukun atau oleh orang pintar, sekarang diganti dengan yang lihat pendeta. Kalau dulu saya mungkin membaca-baca semua garis tangan, sekarang ganti baca muka yang melakukan pendeta. Itu termasuk yang tadi dikatakan, kamu jangan duduk di tengah-tengah orang fasik, jangan ikut jalan orang berdosa. Atributnya boleh Kristen, perginya ke gereja, tetapi hamba Tuhan yang memberikan satu kebenaran yang tidak benar, tidak sesuai. Saya bilang cari aja di Alkitab, nggak usah tahu apa mimpimu. Firman Tuhan sudah jelas di sini. Ya, oke, di sini dikatakan kesukaannya siang dan malam dan yang merenungkannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sekarang zaman sudah pandemi sangat bebas, ya. Pak Pendeta sendiri, Pak Gembala katakan sekarang kita benar-benar sangat bebas. Pencet ini YouTube, nggak suka ini, pindah JPCC, nggak suka JPCC, buka lagi Gilgal. Nggak suka Gilgal, cari lagi dari yang paling nggak benar karismatik kita anggap sampai yang paling sangat konservatif kita semua. Akhirnya kalau nggak suka kita semua dengar depannya aja 10 menit pernah 10 menit. Kemudian kita puas. Saya sudah mendengar firman. Saya sudah dengar banyak lagi. Padahal dengarnya semua seperti itu. Ini menjadi satu tantangan yang sangat menarik, terutama anak-anak muda, ya. Karena saya lihat dengan pandemi ini antusias orang yang dewasa ke atas untuk datang beribadah masih lebih besar dibanding anak-anak muda. Kenapa? Mereka lebih fasih teknologi. Kalau orang tua untuk pakai YouTube, telinganya kurang mendengar, pencetnya nggak mengerti, sehingga kesempatan gereja dibuka, mereka senang datang. Tapi anak muda yang sangat cangcing sekali, pencet-pencet, itu merasa lebih senang. Akhirnya sukanya mendengarkan firman dari gereja lain. Kenapa? Kemarin teman saya juga begitu.
Kenapa ya, Mer? Saya mendengar kalau gereja-gereja lain itu firmannya sangat bagus, menarik, enak banget. Kalau saya dengar di gereja saya sampai ngantuk. Dia ngomong seperti itu ya. Saya bilang, kalau kamu masak ke restoran, kamu pergi. Ada nggak okinya kamu cari yang nggak enak? Bandingkan makanan di luar sama kamu, mami kamu yang masak setiap hari sama, ya. Setiap hari sayur bening, ya. Mungkin makanannya ikan goreng doang, ayam dikukus, macam-macam. Kemudian kamu bandingkan, di mana-mana pada saat kamu jajan itu pasti kamu dapat makanan yang enak. Kita boleh lihat sekarang gereja-gereja banyak seperti itu menawarkan firman Tuhan. Tapi mereka itu pasti akan menarik, karena apa? Coba dites berapa banyak yang jemaatnya benar-benar lahir dari gerejanya sendiri. Berapa banyak yang benar-benar dibaptiskan. Mereka bukan membaptiskan orang yang tidak percaya, mungkin ada. Tapi mereka memindahkan orang-orang lain. Untuk memindahkan jemaat yang lain perlu harus ada masakan yang lebih enak daripada yang dimasak di rumah kan. Karena itu hati-hati, kita seringkali tidak belajar setia. Kita tidak belajar setia, kita selalu mencari-mencari, padahal banyak firman di luar itu belum tentu adalah firman Tuhan yang benar. Silakan mau membaca boleh. Silakan menonton boleh, tapi tetap di sini dikatakan merenungkan dan membaca firman Tuhan. Boleh nggak pakai renungan harian? Kalau belum sanggup silakan pakai renungan harian. Tapi firman Tuhan Alkitab harus baca sendiri. Baca sendiri. Saya nggak ngerti, nggak masalah. Urusan mengerti tanggung jawab Roh Kudus nanti menggerakkan pada saat kita mulai dulu membaca. Kita selalu komplain saya nggak mengerti, tapi kita tidak mulai membaca. Oke, jadi ada dua kondisi. Bukan hanya orang yang tidak melakukan tidak tadi, tetapi orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dia akan berbahagia. Sangat simpel syaratnya. Mau berbahagia ini dua doang. Ada dua kondisi yang harus kita penuhi. Nah, kemudian kita akan melihat kitab Mazmur menggambarkan seperti apa berbahagia. Di ayat 3, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dan sangat aneh, sangat unik, pada saat semua orang membaca berbahagia, orang pada cenderung suka membaca hanya yang terakhir. Saya mau berbahagia, karena apa? Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Pegang ini, karena apa? Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil, ada satu kesuksesan. Orang pegangnya ini, padahal Alkitab katakan berbahagialah kamu, seluruh ayat 3 itu, itulah berbahagia. Satu proses kita bisa bertumbuh seperti pohon, bisa berbuah, bisa berbunga, bisa menjadi dipetik hasilnya, itu adalah kebahagiaan yang sesungguhnya. Ya, saya sudah bekerja di perusahaan perkebunan 21 tahun. Ya, di sana ada tanaman keras, sawit, kelapa sawit, ada karet, itu tanaman keras semua. Tanaman keras itu umurnya panjang. Jadi kalau ditanam, dia bisa hidup sampai 25 tahun, bahkan 30 tahun. Kalau nggak punya duit, kamu mau sampai 50 tahun juga boleh, tapi buahnya akan semakin siut. Kemudian ada tanaman apa lagi? Yang lebih halus sedikit. Kemudian ada tanaman coklat dan tanaman teh. Semua tanaman itu sifatnya boleh berbeda-beda waktu dia tumbuh. Secara penampakannya boleh besar, boleh karet daunnya lebih tipis, boleh kakao itu coklat ya. Boleh kakao kelihatannya kayak sampah-sampah di bawahnya, boleh juga kebun teh, tapi prinsipnya sama. Setiap pohon yang ditanam itu ada prosesnya, tidak setiap hari dia berbuah. Tetapi untuk bisa berbuah harus mulai yang benar dari step pertamanya. Mulai dari bibit, ya. Jadi mulai dari bibit. Kita seringkali baca ini, wah berhasil. Saya baca firman Tuhan, nanti langsung nih, saya berhasil. Bukan itu. Tuhan katakan pada saat kamu melakukan yang pertama dan yang kedua, kamu akan masuk ke dalam satu proses pertumbuhan. Kalau dikatakan pasti berhasil, apapun yang diperbuatnya, itu adalah result, itu adalah akibat karena proses pertumbuhannya dijalanin. Mulai dari bibit harus bagus. Kalau bibitnya nggak disortir, dia susah. Dan dia tidak, waktu tanaman sawit ditanam, nggak langsung bisa dipetik. 3,5 tahun harus dikasih air, harus dikasih pupuk, harus dibersihin. Itu pun masih beberapa persen akan mati.
kita akan katakan nama 5% itu pasti mati, kita harus sisip ulang. Setelah 3,5 tahun dia baru mulai keluar namanya buahnya. Dan saat itu harus semua pohon apapun bentuknya ada 2 prinsip yang tidak boleh tidak ada. Dia tidak boleh kekurangan air dan dia tidak boleh kekurangan matahari. Dan sekarang menjadi sulit sebagai perusahaan perkebunan. Kenapa? Sekarang cuaca sudah beda. Kalau dulu kita bisa tebak, oh kalau namanya musim berbuah itu pasti di Sumatera Utara dia mulai hujan dulu tuh. Dia mulai hujan bulan 9 dari Medan turun ke bawah Pekanbaru, Palembang, nanti mulai kena habis musim hujannya sampai Januari akhir Februari. Itu buah beranton. Itu baru sawit. Kalau kita ngomong buah-buah yang lain, nggak mungkin kan mangga setiap saat kita bisa cari kan? Kita tidak bisa cari durian setiap saat, karena akan ada musimnya, ada waktunya dia berproses. Tapi prinsipnya tidak boleh kekurangan air, tidak boleh nggak ada matahari. Pada saat di kebun matahari itu nggak keluar, setiap hari mendung, nggak ada waktu panas, itu akan sangat sulit. Dan nomor 1 adalah air. Nah ini ada satu kisah menarik. Bangsa Israel pada saat dia merdeka 1948. Itu adalah semuanya padang gurun, ya. Tapi ada satu insinyur yang bernama Simcha Blas. Dia menemukan satu sistem dropping air. Jadi sistem mengairi pohon itu supaya kenanya gini. Kalau pohon itu kan ditanam ada jaraknya ya. Setiap 8 meter ada 1 pohon. Kalau sawit. Dia itu memberikan airnya itu tepat di setiap pohonnya. Nah ini ya, ini adalah Simcha Blas. Dia adalah insinyur Israel yang lahir di Polandia. Dia seorang Yahudi Ortodoks kelahiran Polandia. Dia yang menemukan sistem perairan dripping Netafim. Ya, kenapa saya tahu jelas? Karena salah satu kebun coklat kita pakai ini. Jadi ini adalah sistem. Kenapa dia ciptakan sistem ini? Dia katakan pada satu hari dia sama anaknya sama-sama di depan ya. Dia bingung, dia lagi lihat di pekarangan rumahnya, kenapa banyak pohon-pohon pada nggak layu gitu. Dia siramnya sama, tetapi kenapa ada satu bagian pohon yang tumbuhnya sangat subur, sangat bagus. Ternyata di pohon yang tumbuhnya subur itu kena pipa dia, tapi di pipanya ada bocor. Jadi dia punya pipa. Dulu mungkin dia pakai sistem pengairan pipa ya. Kita kan semprot, tahu pakai selang. Kalau pagi kita semprot, kalau sore kita semprot. Nah si Simcha ini lihat, kenapa pohon ini lebih bagus tumbuhnya daripada yang lain. Ternyata selangnya melalui pohon itu ada bolongnya. Jadi dia perhatikan, dia ajak anaknya ketemu karena dia insin. Coba kita lihat, kenapa pohon ini lebih baik? Karena ternyata tetesannya nggak bocor, airnya nggak. Tetesannya itu dia hitung. Dia hitung ternyata setiap berapa menit tes. Setiap berapa menit tes. Setiap berapa menit tes. Dan setelah bertahun-tahun, pohon itu tumbuh lebih subur dibanding pohon lain yang sama-sama dikasih air juga. Nah ini satu hal penemuan yang menarik. Kita next lihat ya. Sekarang Israel pada saat waktu dulu pada mayoritas Israel semua adalah padang gurun, tapi mungkin yang lebih ngerti Bapak Gembala yang sudah pernah ya ke sana ya. Sekarang banyak perkebunan next. Sekarang menjadi tempat agriculture. Saya dikasih foto ini dari si Netafimnya. Pada saat dia memasang sistem dropping ke kita, dia melakukan presentasi. Jadi dia katakan kalian tidak akan percaya kalau dengar Israel yang dulu padang gurun, kita baca kitab Musa, kitab mana, semua padang gurun, tetapi sekarang dengan sistem perairan dripping, sekarang sudah seperti ini. Saya nggak tahu benar nggak Sukawing di sana banyak. Benar ya? Oke, berarti saya nggak ditipu itu ya. Benar ya? Oke, jadi kita lihat. Oke, stop. Kita nggak akan lihat lagi di sini. Oh, ada satu slide. Tadi di belakangnya. Ini sangat menarik. Jadi pohon itu sangat butuh. Tidak ada yang lain adalah air. Kenapa Tuhan ciptakan seperti itu? Karena dia pengen kasih tahu kita juga up. Nah jadi seperti ini, dia bikin pipanya bukan pipa karet ya, tapi pipanya pipa dari, dia ada bahan tertentu, di dalamnya ada air. Dan sekarang karena teknologi sudah canggih, kita bisa campur pupuk di dalamnya, dan kita bisa atur.
Kalau saya mau tumbuh yieldnya, produktivitasnya naik berapa kali lipat, kita atur. Mau 2 jam sekali kah? Mau sehari 3 kali kah? Sehari 4 kali kah? Dan berapa derasnya air akan diatur. Bayangkan. Dikatakan oleh Simca Blas ini, dengan mengatur ini saya sudah bisa prediksi. Setiap lahan saya ini mau buahnya berapa ton, berapa ton, berapa ton, berapa ton. Oke, cukup, kita nggak lihat ini. Kenapa Tuhan pakai sistem ciptakan di alam ini bahwa tumbuhan itu akan sangat tumbuh subur pada saat kena air setiap saat secara konsisten. Banyak orang Kristen baca Alkitab, kalau lagi senang baca 10 pasal, tapi entar absennya 2 bulan. Ingat lagi baca bulan ketiga. Banyak orang lagi bacanya supaya KKR doang, atau wah nggak pernah mau baca sendiri, maunya diolah, diolahkan, sudah bentuk. Padahal KKR atau itu bisa saja ada pemikiran-pemikiran orang yang pengajaran belum benar. Tapi firman Tuhan dikatakan kita butuh air firman sebagai sumber kekuatan setiap hari, siang dan malam secara konsisten. Pada saat kita sudah seperti itu, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, tidak semua pohon beruntung bisa ada di tepi aliran air, tetapi dengan sistem yang tadi, di drop air setiap konsisten, dia tidak usah dipaksakan, buahnya akan muncul. Di sini dikatakan tidak layu daunnya, tapi dalam bahasa Inggris dia akan selalu bertunas. Dan baru akan masuk apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Kata kalimat terakhir itu adalah result. Pada saat kita bisa masuk ke dalam merenungkan firman setiap hari, kita akan masuk otomatis kita bertumbuh, nggak usah dipaksa. Kita akan bertumbuh lebih daripada orang-orang lain yang tidak ada firman secara konsisten, secara setiap hari, rutin. Nah ini satu hal yang menarik. Karena apa? Beberapa saat yang lalu, sudah cukup lama, seorang teman menemui saya. Dia seorang penatua di salah satu gereja lumayan besar. Dia bilang gereja dia sedang mengalami satu goncangan, karena dari 10 diakennya, 4 keluar, serentak keluar, dengan alasan yang sama, tidak bisa bertumbuh di gereja. Jadi topik pembahasan, karena saya bilang, oh itu bukan barang lama, di setiap gereja akan ada orang yang keluar dari gereja berkata, saya tidak bertumbuh di tempat ini. Kalau kita bisa lihat, pertumbuhan itu adalah benar-benar seperti tadi syaratnya. Secara personal, adakah kita masukkan firman Tuhan seperti tetesan air itu setiap hari secara rutin, dan kita merenungkannya dan kita melakukannya, dan kita tidak melakukan 3 hal tadi, kamu akan bertumbuh. Ya, jadi orang itu datang kepada saya bukan konteksnya mengeluh, tapi dia katakan gini, dia mau tukar pikiran, saya juga mau keluar dari gereja saya mau cari gereja lain. Saya sudah pernah coba 3 gereja, saya sudah pernah pergi ke gereja Patong, karena dia sedikit bisa bahasa Mandarin. Saya nggak cocok di situ, karena di situ anak-anak saya tidak bisa mengekspresikan pujian. Saya sudah pernah pergi ke Pak Erastus, wah, saya pernah sempat terkagum dalam satu periode waktu, tapi satu saat saya menemukan saya tidak cocok. Dan saya coba lagi mau cari ke gereja lain. Dan saya katakan, kalau tujuannya keluar untuk apa sih? Saya tanya, karena saya mau bertumbuh. Saya bilang kalau di sini kita nggak bisa bertumbuh, coba dicek dulu masalahnya. Apakah karena kitanya nggak bisa bertumbuh, atau seperti apa? Karena 10 kali kita pindah ke tempat lain, kalau kita tidak melakukan seperti yang dikatakan secara pribadi, kita bertumbuh, percuma di gereja manapun, akan sama. Kita akan kecewa, kita akan cari gereja lain, kita cari gereja lain. Karena apa? Dia bilang, karena saya lihat di gereja banyak yang mengecewakan. Saya kasih tahu, pohon itu bukan yang butuh air, tapi dia butuh matahari. Apa itu matahari? Dan yang lucunya mataharinya nggak bisa terus-terusan juga. Apalagi pohon-pohon tertentu yang masih kecil-kecil, itu perlu ditutup. Perlu bikin jala-jala, naungan. Kenapa? Pohon-pohon itu kalau kena matahari terlalu terik, dia mati. Tapi kalau dia tidak kena matahari, dia juga mati. Kita dalam kehidupan perlu matahari. Kadang-kadang di dalam perumpamaan benih, benih itu ada yang ditabur, ada yang kena baru ditanam, masuk, dia tumbuh, kena terik matahari, layu.
Kena kesusahan, kita nggak kuat. Kita maunya Tuhan, saya jadi orang Kristen free of kesusahan, nggak ada suffer lagi. Padahal kita nggak tahu, kita butuh air, kita butuh matahari, kita butuh semua itu untuk apa? Itulah membuat kita berproses bertumbuh. Pada saat ada kesusahan kita akan lari kepada firman, kita bertumbuh lagi, kita melewati lagi, kita bertumbuh lagi. Ini adalah satu proses, dikatakan berbahagialah. Jadi mau bahagia, jangan lihat, oh saya sukses, bukan. Orang yang berbahagia adalah orang yang sanggup berproses, bertumbuh, berbuah pada musimnya. Pada musimnya. Jangan kita menuntut orang setiap hari harus berbuah. Nggak ada. Ada saatnya dia menggugurkan daunnya. Tapi asal dia masih bertumbuh nggak apa-apa. Besok-besok dia akan bertunas lagi. Dia akan menghasilkan buah. Inilah bahagia yang sesungguhnya. Karena itu bahagia itu bukan satu kata titik saya langsung dapat. Bahagia itu adalah pada saat saya Tuhan izinkan masuk ke dalam proses seperti pohon. Saya boleh bertumbuh, saya boleh diairi, saya boleh kena matahari, dan saya boleh otomatis berbuah menjadi berkat buat orang lain. Oke, kita akan masuk ke dalam ayat 4. Kalau tadi dilihat jalan orang benar, apa saja kondisinya, dan kemudian di perumpamaan bahagia, hanya berkat ini diberikan kepada orang benar, di ayat 3, ayat 4, dikasih pertentangannya. Bukan demikian dengan orang fasik. Jadi kalau tadi bisa bertumbuh, bisa berbuah, bisa menghasilkan, bisa apapun yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian dengan orang fasik. Orang fasik tidak akan pernah masuk ke dalam kebahagiaan pertumbuhan yang sesungguhnya. Nggak akan bisa bertumbuh yang jadi orang fasik. Karena apa? Karena orang fasik, orang yang berdosa, itu adalah orang-orang yang berlawanan dengan Tuhan. Tuhan suka semua yang namanya berproses. Tuhan orang yang, kalau kita lihat pekerjaan Tuhan, Tuhan itu sangat tertib. Tuhan itu punya proses, Tuhan itu punya hukum-hukumnya. Sedangkan pekerjaan iblis itu berlawanan. Sukanya segala sesuatu instan, ya. Mau sehat, sehat yang instan, ya. Saya suka lihat ya, kan kita kalau perempuan, aduh kalau berat badan udah gemuk, kita coba cari tuh di IG ya. Apa ya, aku bisa kurus ya? Mulai dari yang, wah minum ini 7 hari turun 20 kilo, itulah yang ditawarkan dunia. Semua instan, mau sehat, mau kurus instan. Apalagi mau pintar instan, ya. Anak-anak sekarang kenapa takut masuk sekolah offline? Ulangannya sekarang pada stres kalau harus ulangannya masuk. Kenapa? Nggak bisa ngintip. Ya instan semuanya mau. Apalagi banyak orang sekarang mau kaya secara instan. Ya, sejak pandemi kita lihat banyak sekali orang mengaku kaya. Mungkin beberapa orang, tapi dia mengekspos dirinya begitu mudah menjadi kaya. Dan yang kasihannya banyak sekali orang-orang Kristen terkena jeratnya seperti itu. Kemarin teman saya tanya lagi, Mer, tahu nggak ya namanya trading robot? Ya pernah dengar gitu. Aduh, puji Tuhan, hampir lagi saya taruh uang saya di sana. Ya, saya bilang prinsipnya begini, nggak ada sesuatu yang instan. Ya, tapi dia janjinya bunganya gede. Nah itu lebih lagi. Di mana-mana di dunia ini segala sesuatu yang normalnya segini, kalau kamu kerja effort paling segini. Tetapi kalau bisa sampai jam 2, 3 kali, 4 kali lipat, hati-hati, itu harus bahaya. Nah banyak sekali semua prinsip iblis yang ada di dunia ini yang kita nggak lihat selalu akan melawan prinsip Tuhan. Tuhan mau kita bekerja, ya. Tuhan selalu katakan jangan malas bekerja, lakukan segala upaya. Tidak ada segala sesuatu instan, tetapi selalu ditawarkan dunia ini berlawanan. Karena itu dikatakan bukan demikian orang fasik. Orang fasik semua berlawanan dengan apa yang Tuhan katakan. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Kenapa sekam bisa ditiup angin? Kalau sekam itu kayak dedek ya, mirip kayak padi. Tetapi kalau kita dulu, saya masih ingat waktu saya kecil, kalau orang pisahin dedek sama beras, biasa kan para tampak ya, shoot, yang ringan akan jatuh, yang ringan akan keluar, yang sisa yang berat akan di tempat situ. Kenapa orang fasik akan menjadi sekam? Karena dia nggak ada isinya. Kalau orang Kristen tidak pernah berisi, dia akan kesaring. Pada saat kena angin dia akan mental sendirinya. Karena itu kadang-kadang teman saya juga tanya, kita sering ngobrol ya, saya ada beberapa teman yang suka asik
untuk ngobrol walaupun bukan di gereja yang sama, tapi justru memperkaya pandangan. Kenapa ya Tuhan izinkan perpecahan di gereja? Kenapa ya Tuhan izinkan masalah di gereja? Karena dia baru kecewa dengan gembalanya. Kenapa ya saya harus bertemu dengan orang seperti ini di gereja? Kita akan menemukan banyak orang yang mengecewakan atau tidak sesuai dengan diri kita di gereja. Jangan kata di gereja, suami istri aja kita bisa banyak hal nggak sama. Ya kemarin kita lagi makan-makan malam, kita berempat, kita buka-bukaan. Ya, kamu kepribadiannya apa? Kamu kepribadian apa? Kita jadi anak-anak. Oh, kalau mami kepribadiannya begini, tapi begini. Nah, kita satu keluarga aja nggak ada yang sama. Kepribadiannya mungkin saya keras, mungkin yang satu lunak, yang satu. Apalagi di gereja kita mengharap semuanya jadi sama, nggak bisa. Kalau kita udah sama semua, udah nggak ada indahnya lagi. Justru pada saat kita berbeda, ada orang seperti ini, ada yang keras, ada yang lunak. Bagaimana kita bisa lihat kasih orang di luar gereja? Ada Tuhan yang mempersatukan dengan segala perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita. Di sini dikatakan sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Apa yang dimaksud penghakiman di sini? Penghakiman yang terakhir tentu adalah nanti. Ya, di dalam saya bacakan dalam 1 Petrus 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang dunia di dalam dunia ini. Yaitu Bapa, Dia yang akan menghakimi kita semua pada saat satu hari nanti. Karena itu dikatakan hiduplah dengan ketakutan. Ketakutan berarti bukan kita tidak melakukan apa. Hiduplah dengan sangat berhati-hati karena tidak ada satu orang pun yang luput. Kita pada satu saat nanti Tuhan akan menilai kita semua. Sehingga dikatakan sebab apa? Karena orang fasik itu tidak demikian, tidak seperti orang benar, dia ringan seperti sekam kena angin. Karena itu nanti orang fasik pada saat penghakiman, dia tidak akan tahan, dia tidak akan bisa berdiri tegap untuk berhadapan dengan Tuhan. Ya, bicara mengenai penghakiman, kita hati-hati semua. Kadang-kadang saya kalau mau khotbah begini suka takut, ya. Saya takut saya salah ngomong. Saya takut apa-apa yang saya katakan bukan yang sesuai Tuhan mau. Bahkan saya pernah cerita di dalam tunas remaja. Sekalipun hanya untuk kepada tunas remaja yang mungkin kita beranggapan anak-anak kecil, sedikit saya sangat takut. Saya suka berdoa, Tuhan jangan sampai kepada anak-anak kecil ini saya memberi ajaran yang salah. Kenapa? Saya tahu banget satu hari kita harus berdiri di hadapan Tuhan. Tuhan akan tanya, kenapa kamu ngajar, kamu gak persiapkan macam-macam? Kamu kenapa gak siap macam dengan baik-baik pada saat kamu mau ngajar? Ini mengingatkan kita nih pada guru-guru. Kita seringkali kan gampang kalau sekolah minggu. Saya udah pernah tahu Yunus, saya udah pernah tahu Abraham. Kita baca set, oke, saya udah tahu. Tapi waktu saya menyiapkan firman, saya ada tiba-tiba tek gitu ya. Kamu jangan main-main ya. Kamu gak siap baik-baik. Setiap perkara yang kamu lakukan, apalagi kamu guru, kamu harus berdiri kepada Tuhan. Kenapa waktu kamu ngajar kamu gak siap? Kenapa kamu sia-siakan murid kamu sampai dia gak ngerti? Sampai besar dia gak tahu. Mungkin dia berkata, saya gak pernah tahu itu dari Lause. Saya jadi katakan, hati-hati. Satu hari kita akan berdiri di dalam penghakiman Tuhan. Sanggupkah kita berdiri? Katakan, Tuhan, saya sudah melakukan apa yang saya bisa. Kemudian kita lihat, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Saya sudah pernah cerita ya, dulu ada teman papi, mungkin teman ayah saya, Om Wong, itu dekat sama papi mami, dan dia suka ajak kita makan. Dan dia suka sekali, kebetulan saya nggak jelas profesinya, tetapi yang pasti dia bukan orang baik, dia suka keluar masuk penjara, dia seorang penipu, dia pernah melakukan penipuan, dan dia suka sekali minum bir. Jadi kalau kita pergi makan, pasti dia pesenin kita Coca-Cola, dia pesenin Coca-Cola banyak, dia pasti tuangin. Saya dulu masih kecil, umur belasan, SD mungkin, dikasih Hennessy atau Johnny Walker. Harus minum, jadi orang jangan bego, kata gitu ya. Jangan nggak tahu, waduh kecil-kecil kita minum gitu ya, pusing gitu. Oh tapi jadi tahu yang namanya minum seperti itu. Saya suka ngomong gini,
semangat dari kecil ya, pengen orang lain percaya Tuhan. Kalau lagi berdua di mobil suka gini, om mau nggak ke gereja? Ngapain ke gereja gitu? Percaya Tuhan biar nanti masuk surga. Gua nggak mau masuk surga ya, orang preman gitu. Jangan kasih saya surga. Kenapa? Om nggak betah. Kenapa? Di situ nggak ada Johnny Walker. Ada nggak di sana Johnny Walker? Nggak ada. Ada nggak Hennessy? Nggak ada. Udah jangan suruh om ke surga. Satu candaan yang kelihatannya lucu, tapi satu fakta. Apakah benar orang berdosa akan sanggup duduk di dalam kumpulan orang benar? Sama halnya juga, apakah benar kita orang yang sudah dibenarkan Tuhan sanggup duduk di kumpulan orang berdosa? Kita mungkin katakan, oh saya enggak, saya ada Roh Kudus, nggak apa-apa saya duduk-duduk di teman saya yang suka mabok, teman saya suka pakai narkoba, saya sudah punya itu seal, saya sudah punya itu. Dikatakan nggak ada. Sekalipun orang berdosa, dia tidak akan bisa duduk, dia tidak bisa tahan duduk di dalam kumpulan orang benar. Karena itu dikatakan, dan terakhir sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Di sini dikatakan orang fasik seperti ini loh, dia seperti sekam yang ditiup oleh angin, dia tidak akan tahan dalam penghakiman, dan dia juga tidak akan tahan duduk di dalam kumpulan orang benar. Tema kita hari ini adalah bagaimana, tema secara tahunan adalah keluarga emas. Satu tema yang sangat bagus. Kalau keluarga emas adalah apa? Waduh, kalau kita dengar sesuatu yang indah. Tapi itu bukan sekedar tema, itu perlu usaha. Itu perlu effort. Bagaimana keluarga kita bisa emas kalau anak-anak kita tidak pernah mendengar firman yang sama yang kita imankan? Bagaimana kita bisa keluarga emas kalau yang datang hanya diri kita sendiri, sedangkan kita nggak tahu lagi anak kita kita tidak bisa pantau. Semakin anak kita besar, kita nggak bisa pantau. Karena itu berbahagialah Bapak Ibu sekalian yang anaknya masih bisa dibawa pergi ke sekolah minggu. Kita bisa kasih kesempatan dia jejelin firman Tuhan. Karena saya percaya firman Tuhan itu adalah pedang bermata dua. Dia akan mengubah kita. Kita sudah buktikan ya, Tante Swilian, anak-anaknya dari gang Terate. Firman Tuhan kalau mengandalkan kita mendidik anak, bagaimana bisa mendidik anak begitu banyak? Tapi firman Tuhan punya kuasa. Tapi masalah kalau kita tidak baik-baik, yang lebih mulai susah, anak itu mulai remaja. Anak itu mulai pemuda. Anak itu mulai dewasa muda. Karena itu nggak mudah jadi guru-guru remaja, PRBK. Itu benar-benar effortnya lebih besar. Kenapa? Dia sudah dilepas. Sudah lebih banyak tantangan godaan di luar. Tapi dikatakan mau jadi keluarga emas, mulai dulu dalam keluarga kita masing-masing. Jadi contoh, apakah kita sudah melakukan yang tadi? Mengasihi Taurat Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Anak kita bilang, suruh saya baca Alkitab, tapi mami aja Alkitabnya suka nyari, pas ketemu udah berdebu. Baru dibawa ke gereja ya. Kemudian kita marah-marah, baca firman Tuhan. Dalam hati anaknya ketawa, ya papi mami aja Alkitabnya berdebu. Kita suka mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang kita lakukan. Sudahkah kita juga menunjukkan kepada anak kita tidak berjalan dalam nasihat orang fasik, kita tidak berjalan dalam kumpulan berdosa, dan kita tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kalau kita sudah lakukan, ada satu kata dikatakan, Tuhan mengenal jalan orang benar. Kalau kita sudah lakukan, boleh. Kita sudah lakukan, boleh saat itu anak kita kelihatannya kehilangan. Karena dia mungkin kita sudah nggak bisa gapai, dia sudah pindah tempat lain, dia sudah sekolah ke luar negeri, dia mungkin sudah kos kemana-mana. Tapi percaya, Tuhan mengenal jalan orang benar. Tuhan kenal jalan kita, Tuhan tahu niat kita, Tuhan tahu effort kita. Dan dikatakan, jalan orang fasik menuju kebinasaan. Bapak Ibu sekalian, pada saat kita jalankan semua itu, kita akan masuk ke dalam satu kebahagiaan yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Kita akan bertumbuh. Kita akan dapat kekuatan. Firman Tuhan yang tiap hari kita dengar akan menjadi sumber bagi kita. Kita akan tutup, kita akan tundukkan kepala, kita
Kita sama-sama siapkan hati kita. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Mari kita bangkit berdiri, katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan, Engkau mengenal hati kami, Engkau mengenal pikiran kami, Engkau mengenal niat kami, Engkau mengenal kekurangan kami, bahkan Engkau mengenal ketidakberdayaan kami. Kami ingin mengasihi-Mu, kami ingin merenungkan firman-Mu, tapi kami begitu lemah. Kami seringkali gagal lagi, dan gagal lagi. Tetapi kami ingin bertumbuh, tapi kami ingin berhasil. Tuhan, sekali lagi kami sama-sama sehati. Ampuni kami Tuhan, mampukan kami untuk tidak berjalan, tidak berdiri, tidak duduk pada orang-orang yang tidak takut kepada Engkau. Mampukan kami untuk membaca firman Tuhan, supaya kami secara otomatis kami akan masuk ke dalam proses pertumbuhan. Firman Tuhan setiap hari bagaikan air yang menetes secara konsisten, secara cukup membasahi hati dan pikiran kami. Kasih kami Tuhan, memampukan kami untuk menerima semua panas, terik, segala kesusahan yang Kau izinkan datang dalam hidup kami, untuk kami bisa mengeluarkan tunas dan pada akhirnya kami bisa memberikan buah yang menyenangkan hati. Terima kasih Bapak. Inilah permohonan kami, inilah permintaan kami. Mampukan kami untuk mengasihi-Mu, mengasihi firman. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Terima kasih.